Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusumotomo. Saya dari TPHP angkatan 2019, kelas genap. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas jurnal dengan judul Effect of Drying Process Assist by High Pressure Impregnation on Protein Quality and Digestibility in Red Abalone. Nah, abalone ini termasuk dalam Halothidae family atau family Halothidae. Nah, abalone ini hidup di sepanjang pantai berbatu karang dengan iklim sedang dan tropis. Lalu, abalone ini juga merupakan makanan seafood yang paling berharga di dunia karena abalone ini memiliki kandungan protein kualitas tinggi dengan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu juga asam apa? Lalu abalone ini memiliki kadar lemak yang rendah dan dapat berfungsi sebagai sumber asam lemak tak jenuh dan juga vitamin serta mineral yang baik bagi tubuh. Nah, abalone ini biasa dijual pada bentuk kering. Nah, karena berat dan volumenya ini sudah lebih berkurang daripada pada keadaan yang segar, sehingga biaya transportasi dan penyimpanan bahan abalone ini menjadi lebih rendah. Lalu abalone kering ini biasanya kan dikeringkan dengan metode pengeringan konvektif, di mana metode pengeringan konvektif ini dapat menyebabkan perubahan mikro dan makrostruktur yang dapat menyebabkan efek negatif pada fungsionalitas pangan dari seafood abalone ini. Nah, karena itu Piers Wong dan peneliti lainnya pada tahun 2016 ini mengusulkan adanya kombinasi antara dua metode, yaitu hydrostatic pressure dan juga osmotic dehydration, menjadi metode yang disebut high pressure impregnation atau HPI untuk meningkatkan keseragaman, laju pengeringan, dan juga perubahan kualitas pada produk akhir menjadi lebih baik. Lalu daya cerna dan kualitas protein seafood ini dipengaruhi oleh struktur protein yang termodifikasi. Nah, lalu diketahui juga high hydrostatic pressure ini memberikan efek mengganggu pada struktur protein yang mendorong pelipatan dan atau pembukaan dan juga disosiasi struktur protein. Lalu osmotic dehydration ini juga menyebabkan fluktuasi konformasi yang berkontribusi pada runtuhnya rongga internal dan kompresi protein. Nah, oleh karena itu, high pressure impregnation ini dapat dengan positif memodifikasi daya cerna dari protein dan juga kualitas protein dari seafood. Nah, lalu kualitas protein dalam makanan ini ditentukan oleh komposisi asam amino esensial yang ada pada makanan tersebut. Nah, di mana kualitas protein makanan ini diukur oleh Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score atau PDCAAS ini. Nah, di mana indeks gizi ini itu mempertimbangkan keefektifan asupan nitrogen yang diserap dalam memenuhi kebutuhan asam amino tubuh manusia pada tingkat asupan protein yang aman. Nah, lalu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek dari proses pengeringan dibantu dengan HPI atau High Pressure Impregnation terhadap
kualitas protein dan kecernaan in vivo abalon kering. Mulanya, abalon hidup ini sejumlah ada 48 buah dengan berat 68 sampai 92 gram. Itu dikirim ke laboratorium di bawah suhu pendinginan, yaitu kurang dari 7 derajat Celcius. Nah, sesampainya di laboratorium itu, abalonnya disembelih, dikupas, lalu dikeluarkan isi perutnya, dan pigmen biru atau hemosianinnya ini dihilangkan dengan air sehingga didapatkan otot abalon. Yang kemudian otot abalon ini disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama tidak lebih dari 48 jam sebelum dilakukan proses pengeringan dan impregnasi tekanan tinggi. Nah, kemudian otot abalon ini dipotong menjadi ukuran 5 kali 5 cm dengan ketebalan 1 cm. Nah, lalu potongan-potongan otot abalon ini dimasukkan ke dalam kantong polietilen berisi larutan osmotik NaCl 15% dengan perbandingan 1:3 abalon dan larutannya, dan dalam satu kantong ini berisi 6 potong abalon. Nah, lalu kemudian kantong-kantong polietilen berisi potongan abalon ini dimasukkan ke dalam sebuah ruangan silinder berukuran 700 mm dan diameter 600 mm atau panjangnya 7 cm dan diameternya 6 cm ini abalonnya dimasukkan ke dalam ruang silinder, lalu diberikan tekanan 350 megapascal, 450 megapascal dan juga 500 megapascal selama 5 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, lalu ada satu jenis kantong polietilen yang didiamkan selama 5 menit pada larutan yang sama, itu larutan osmotik, untuk didapatkan abalon kontrol. Nah, selanjutnya setelah abalon-abalon tersebut direndam dan ada yang diberikan tekanan, setelah itu abalon itu dikeluarkan dari larutan osmotik dan dijadikan satu lapisan tipis pada keranjang berbahan stainless steel yang kemudian akan dilakukan pengeringan pada convective tray dryer dengan kecepatan udara 2 meter per sekon pada suhu 60 derajat Celcius untuk setiap pengujiannya. Nah, lalu pada saat pengeringan ini dicatat berat sampel dan juga waktu pengeringannya sampai berat konstan itu didapatkan. Lalu abalon kering kemudian dikemas vakum dalam kantong polietilen dan akhirnya kemudian dapat didapatkan abalon kering kontrol yang tidak diberikan perlakuan tekanan, dan lalu ada abalon kering dengan tekanan 350 megapascal, ada yang 450 megapascal dan satu laginya itu 500 megapascal. Nah, selanjutnya itu analisis proksimat dan kadar asam amino. Nah, abalon kering tadi kemudian diuji kadar protein, lipid, abu, dan serat kasar yang dianalisis dengan metode AOC. Lalu komposisi asam aminonya ditentukan oleh protein acid hidrolisis precolumn, derivatif bit PITC, dan
diidentifikasikan dengan HPLC pada panjang gelombang 245 nanometer. Nah, selanjutnya itu preparasi dan komposisi diet, di mana bahannya itu ada kasein, vitamin mix, dan mineral mix, lalu ada juga serat gandum, tepung maizena, dan minyak jagung. Nah, pada preparasi ini dibuat 5 jenis pakan, yaitu pakan berbasis kasein, lalu ada satu jenis pakan abalon kering kontrol, abalon kering 350 megapascal, lalu ada juga abalon kering 450 megapascal, dan juga pakan dengan abalon kering 500 megapascal. Lalu ada satu jenis lagi, yaitu pakan bebas nitrogen, untuk dihitung nitrogen endogenus pada kelompok tikus yang diberi makan pakan bebas nitrogen. Selanjutnya yaitu percobaan hewan, di mana 36 tikus wistar umur 23 hari seberat 55 sampai 65 gram, di mana tiap kandang ini berisi 6 tikus. Nah, dalam kandang tersebut diatur suhunya antara 22 sampai 24 derajat Celcius. Lalu kotorannya dikumpulkan hingga akhir periode. Nah, yang pertama itu 5 kelompok tikus ini dengan masing-masing jenis pakannya itu diberi makan selama 28 hari. Nah, selama itu pula fesesnya dikumpulkan. Lalu tingkat konsumsi dan berat badan mingguan sampai akhir periode itu dicatat. Kemudian performa pertumbuhan seperti food intake atau asupan makan dan juga kenaikan berat badan dari tikus itu dicatat. Lalu selanjutnya itu dihitung nilai PER dan NPR tiap kelompok tikus. Nah, selanjutnya itu ada satu jenis kelompok tikus yang diberi makan bebas nitrogen, itu diberi makan selama 14 hari dan dicatat penurunan berat badannya. Lalu fesesnya juga dikumpulkan. Nah, feses yang dari kelompok tikus kelima, kelompok tikus dan yang kelompok tikus bebas nitrogen ini dikumpulkan, dikeringkan, lalu dilakukan penggenangan dan dilakukan pendinginan, yang kemudian selanjutnya dilakukan penentuan kadar nitrogen dengan menggunakan metode Kjeldahl. Yang selanjutnya itu untuk pengukuran kualitas protein, itu dengan mengukur PER atau protein efficiency ratio, dan lalu NPR atau net protein ratio, ada persen TD atau persen true digestibility atau kecernaan yang sebenarnya, dan ada AAS atau asam amino acid score. Lalu kemudian dari nilai AAS ini dikalikan dengan true digestibility untuk didapatkan protein digestibility corrected amino acid score. Lalu kemudian analisis statistiknya ini hasilnya dinyatakan dalam rata-rata plus minus standar deviasi. Lalu regresi linear itu dibuat dengan berat badan dan waktunya. Lalu dari regresi linear tersebut, nilai slope itu menunjukkan laju pertumbuhan dari kelompok tikusnya. Lalu korelasi antar parameter gizi
dan tingkat tekanan dinilai dengan Pearson Correlation Test. Lalu data diolah menggunakan one way analysis of variance atau one way ANOVA, dan signifikansi perbedaan 5% yang ditentukan oleh Duncan multiple range test menggunakan software. Lalu untuk pembahasan dan hasil dan pembahasannya bisa dilihat ada tabel komposisi kimia dan juga asam amino esensial dari abalon kering. Nah, untuk proteinnya ini didapatkan hasil bahwa abalon kering dengan perlakuan high pressure impregnation ini memiliki kadar protein yang lebih rendah daripada abalon kontrol yang tidak dikenakan tekanan. Nah, hal ini disebabkan karena difusi ion garam NaCl yang berinteraksi dengan residu asam amino, asam dan basa yang terpapar pada permukaan molekul, sehingga mengakibatkan lepasnya ikatan ionik antara protein dan meningkatkan afinitas air, sehingga menyebabkan larutnya protein myofibrilar dari filamen. Nah, selain itu juga perlakuan tekanan tinggi itu dapat menyebabkan disintegrasi myofibril dan protein menjadi bentuk terbuka, sehingga permeabilitas dari dinding sel dan hidrasi protein itu menjadi meningkat, yang mengakibatkan protein menjadi larut dan terjadi hidrasi protein. Nah, pada saat setelah tekanan ini dilepaskan, protein menjadi bentuk terbuka yang longgar dan tidak stabil. Nah, protein ini menjadi bentuk terbuka yang longgar dan tidak stabil dan akan memulihkan konformasi dan stabilitas dari bentuk protein tersebut. Nah, sehingga protein myofibrilar yang larut ini bergerak menuju larutan osmotik dan konsentrasi garam di permukaan ototnya menjadi meningkat. Nah, lalu pada saat proses pengeringan ini menyebabkan protein terlarutnya menjadi hilang, sehingga kadar total protein pada abalon kering dengan tekanan ini menjadi lebih sedikit daripada abalon kontrol yang tanpa diberikan tekanan. Nah, selanjutnya itu ada asam amino esensial daripada sampel abalon ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada asam amino, histidin dan juga fenilalanin dan tirosin ini mempunyai kadar yang tinggi pada abalon yang diberi perlakuan tekanan daripada abalon kontrol. Hal ini dikarenakan efek perlindungan dari perlakuan tekanan tinggi, di mana tekanan tinggi ini menyebabkan molekul protein merenggang dan menjadi bentuk terbuka. Nah, di mana struktur konformasi dari protein ini menjadi renggang dan tidak stabil, yang mengakibatkan terjadinya interaksi molekul baru, di mana beberapa asam amino ini, yang kedua ini, dua jenis asam amino ini menjadi bagian dari inti struktur proteinnya. Sehingga pada saat proses pengeringan, kedua jenis asam amino ini tidak dipengaruhi oleh proses pengeringan. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga ada asam amino metionin dan cysteine ini memiliki kadar yang rendah pada abalon kering dengan perlakuan
tekanan tinggi. Nah, lebih rendah daripada balon yang tanpa tekanan. Nah, karena hal ini dikarenakan tadi itu kan ada beberapa asam amino menjadi bagian dari inti struktur protein. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada hanya beberapa asam amino saja, sehingga kemungkinan asam amino metionin ini tidak berada di inti protein, sehingga jenis asam amino ini terpapar lingkungan, sehingga dapat berkurang kadarnya karena proses pengeringan. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga secara keseluruhan ini balon kering dengan perlakuan tekanan tinggi yang balon kering dengan proses HPI ini lebih besar daripada kadar asam amino standar. Hal ini menunjukkan amino acid score-nya ini lebih dari 1, karena kadar yang sampel ini lebih besar daripada kadar standarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas protein pada balon kering ini yang dibantu impregnasi tekanan tinggi ini mempunyai kualitas protein yang tinggi. Selanjutnya bisa dilihat ada grafik linear di mana slope dari persamaan garis tersebut merupakan kenaikan berat badan dari kelompok tikus yang diberikan pakan jenis berbeda. Nah, di mana kasein ini pertumbuhan berat badannya itu 2,6 gram per hari, yang merupakan penambahan berat badan yang paling kecil. Sedangkan untuk penambahan berat badan pada tikus yang diberi makan abalon itu lebih besar daripada kasein. Nah, kasein ini mempunyai tikus yang diberikan makan kasein ini, diberikan pakan berbasis kasein ini mempunyai penambahan berat badan rendah dikarenakan palatabilitas tikus atau tingkat kesukaan tikus terhadap kasein ini yang rendah, sehingga food intake-nya atau asupan makan yang dimakan tikus ini rendah, sehingga menyebabkan efek negatif pada sintesis otot dan juga kenaikan berat badan tikusnya itu menjadi lebih rendah daripada keempat sampel lainnya, itu kelompok tikus yang diberi makan abalon. Nah, lalu ada tabel selanjutnya, yaitu parameter gizi dari setiap ini. Nah, yang pertama itu ada PER. PER atau Protein Efficiency Rate. Ini pada abalon kontrol dan juga daripada semua sampel jenis pakan. Begitu juga pada NPR atau Net Protein Ratio, ini di mana abalon kontrol dan juga abalon 500 MPa ini mempunyai nilai yang paling tinggi. Nah, ini NPR ini menentukan protein yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Selanjutnya nilai PER per NPR pada sampel
abalon ini mempunyai nilai yang rendah daripada kasein kontrol. Nah, ini menunjukkan PER per NPR ini menunjukkan pengeluaran N dari tubuh. Nah, karena nilai PER per NPR sampel abalon ini rendah karena ini menunjukkan jumlah nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan itu tinggi. Nah, sehingga N yang dikeluarkan itu hanya sedikit dan menunjukkan bahwa BWG atau penambahan berat badannya itu tinggi seperti pada grafik sebelumnya. Nah, selanjutnya itu TD atau True Digestibility dari protein. Nah, TD ini menunjukkan bioavailabilitas dari proteinnya, di mana bioavailabilitas protein ini dihitung dapat dihitung dengan menghitung jumlah N yang masuk, jumlah N pada feses yang diekskresikan, dan juga N pada feses hasil metabolisme endogenus tubuh. Nah, EFN ini didapatkan dari kelompok tikus dengan pakan bebas nitrogen. Nah, kemudian FN min EFN ini merupakan jumlah protein yang tidak diserap tubuh. Nah, pada tabel ini ditunjukkan bahwa nilai true digestibility atau nilai kecernaan sebenarnya dari sampel abalon ini itu lebih rendah daripada kontrol kasein. Nah, lalu untuk yang kecernaan paling rendahnya itu berada pada abalon dengan tekanan 450 megapascal. Nah, ini menunjukkan bahwa modifikasi struktur protein dan resistensi terhadap hidrolisis enzimatik. Nah, di mana pada tekanan 450 megapascal ini protein abalon ini menunjukkan resistensi yang lebih tinggi daripada tekanan 350 maupun 500 megapascal. Selanjutnya yaitu PDCAS atau Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Nah, PDCAAS ini merupakan indeks gizi yang bisa menentukan kecernaan protein bagi tubuh, karena didasarkan pada kebutuhan asam amino manusia dan kemampuan mencernanya. Nah, lalu di tabel ini juga dapat dilihat bahwa kecernaan protein ini yang paling tinggi pada abalon jenis abalon dengan tekanan 350 megapascal. Sedangkan nilai yang paling rendah itu berada pada abalon dengan tekanan 450 megapascal. Nah, hal ini menunjukkan kecernaan rendah ini memengaruhi availabilitas asam amino yang diserap oleh tubuh. Karena sebelumnya dari ketiga sampel itu yang paling tinggi adalah abalon dengan tekanan 350 megapascal. Selanjutnya ada grafik, di mana grafik ini menunjukkan korelasi antara pertumbuhan berat badan dari tikus atau menunjukkan korelasi antara laju pertumbuhan, lalu level tekanan, dan juga kecernaan protein digestibility corrected amino score dari abalon
kering. Ini di mana pada zona merah ini, itu kecernaan protein yang paling tinggi. Nah, pada zona merah ini ditemukan balon kering dengan tekanan 350 megapascal. Hal ini menunjukkan bahwa balon kering ini paling hal ini menunjukkan bahwa pada tekanan 350 megapascal selama 5 menit ini, itu didapatkan kecernaan yang paling baik di antara tekanan yang lainnya. Lalu kemudian kesimpulannya, yang pertama itu balon kering dengan batuan impregnasi tekanan tinggi ini memiliki profil asam amino yang baik. Lalu proses pengeringan dengan bantuan HPI ini menghasilkan kualitas protein yang sangat baik terlepas dari besar tekanan yang dikenakan. Dan kemudian yang terakhir itu berdasarkan parameter gizinya, pengeringan dengan bantuan HPI pada tekanan 350 megapascal merupakan kondisi pengeringan yang paling baik pada balon kering. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas penilaian dan juga kritik saran dari teman-teman semua. Lalu di sini ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu jenis protein apa saja yang dapat masuk ke inti protein sehingga dapat terlindungi dari tekanan tinggi, dan mengapa ada yang bisa masuk dan tidak ke inti protein. Yang pertama ini pada jurnal ini tidak dijelaskan jenis asam amino apa saja yang masuk menjadi bagian dari inti protein. Namun berdasarkan data dari pengujian, ini kemungkinan asam amino fenilalanin, tirosin, histidin, dan juga metionin dan sistein pada tekanan 450 megapascal ini merupakan asam amino yang menjadi bagian dari inti protein karena kadarnya itu lebih tinggi signifikan daripada balon kering kontrol yang dilakukan tanpa tekanan. Nah, lalu mengapa ada yang bisa masuk dan tidak? Nah, karena pada saat dikenakan tekanan tinggi itu kan struktur proteinnya itu merenggang dan terbuka. Nah, pada saat itu terjadi pemutusan ikatan non-kovalen yang itu hanya sebagian gitu. Lalu struktur proteinnya ini cenderung akan memulihkan konformasinya menjadi bentuk tertutup pada saat tekanan dilepaskan. Nah, pada saat itu terjadi ikatan interaksi molekul dengan asam amino. Nah, asam amino yang terikat ini juga hanya sebagian karena seperti yang sebelumnya, karena ikatan non-kovalen yang putusnya itu hanya sebagian saja. Jadi tidak semuanya berikatan dengan menjadi inti dari protein itu. Lalu pertanyaan kedua yaitu pada protein metionin dan sistein disebutkan mengalami penurunan karena tidak termasuk dalam inti protein, sehingga terpapar lingkungan. Tetapi pada perlukaan yang lain, angka protein metionin dan sistein malah naik dan pelakuan selanjutnya turun kembali. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaannya ini juga mirip dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu pada data yang disajikan, kadar metionin dan sistein dijelaskan bahwa balon dengan high pressure memiliki kadar yang lebih rendah daripada kontrol. Namun mengapa pada balon dengan tekanan 450 megapascal menunjukkan kadar yang lebih tinggi bahkan lebih besar daripada kontrol? Apa penyebabnya dan apakah ini sebuah penyimpangan? Pada jurnal ini tidak hanya dijelaskan sesuai dengan pendapat dari penelitinya dan tidak dilakukan juga penelitian mengenai struktur protein. Jadi saya sendiri kurang mengerti bagaimana bisa gitu. Namun seperti jawaban yang sebelumnya, itu bisa berhubungan di mana asam amino
methionine dan cysteine ini pada tekanan 450 megapascal itu kebetulan bisa berikatan dengan struktur protein pada saat, tekanan itu dilepaskan, pada saat, mmm, protein memulihkan konformasinya untuk, menjadi bentuk tertutup. Lalu apakah ini sebuah penyimpangan? Eee, Sebenarnya saya juga kurang begitu mengerti apakah ini penyimpangan atau tidak, namun balon kontrol ini digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan awal high pressure impregnation dengan tekanan berbeda pada balon kering yang dikeringkan dengan menggunakan metode pengiringan konvektif. Nah, sehingga, kontrol ini digunakan untuk mengetahui perlakuan ini apakah ada pengaruhnya atau tidak, gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu disebutkan di awal bahwa kadar protein pada balon kering menurun, tetapi amino acid score pada balon kering menunjukkan angka lebih dari satu yang artinya kualitas protein tinggi. Adakah saran dari Anda agar kandungan protein tetap tinggi dan kualitas dari protein juga tinggi? Misal dari metode atau perlakuan terlebih dahulu agar hal tersebut dapat dicapai. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri, untuk pengeringannya bisa diganti dari pengeringan secara konvektif menjadi pengeringan dengan metode freeze drying agar tidak terjadi denaturasi protein karena panas, sehingga kadar, proteinnya juga tetap tinggi. Namun karena ini untuk keperluan industri gastronomi, maka diperhitungkan juga, biaya alatnya dan juga, lama waktu pengerjaannya. Nah, karena metode freeze drying ini itu biayanya cukup mahal dan juga teknik pengerjaannya itu kompleks dan pengerjaannya itu yang lama, sehingga mungkin ini tidak begitu ekonomis untuk industri, gastronomi. Mungkin, sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.